kita akan membahas tentang materi Gwangju tahun 1980. Peristiwa Gwangju tahun 1980. Nah, di peristiwa Gwangju 1980 ini dampaknya nggak cuma buat Korea Selatan doang loh. Benar. Tapi juga memperlihatkan gerakan rakyat untuk mengubah jalannya sejarah. Ya. Latar belakang politik. Nah, jadi sebelum masuk ke materi Gwangju tahun 1980, kita harus memahami politik Gwangju pada tahun 1970. Nah, pada saat ini, presiden dipimpin oleh Park Chung-hee dari tahun 1961. Dia ini merupakan diktator tangan besinya korsel loh. Nah, dia juga memimpin visi ekonomi yang sangat maju pada zamannya untuk Korea Selatan. Namun sipil mereka sangat ditekan dan kekuasaan mereka hampir absolut. Namun di akhir tahun 1979, situasi mulai memanas. Rakyat mulai jenuh dengan rezim militer. Protes demi protes bermunculan sampai akhirnya pada Oktober 1979 Park Chung-hee dibunuh oleh kepala intelijen Korea sendiri. Nah, disinilah masalah besar mulai timbul. Benar. Nah, setelah kematian Park Chung-hee ini, seharusnya kan negara menuju transisi ke demokrasi. Tetapi malah sebaliknya, Jenderal Chun Do-hwan yang saat itu adalah kepala Badan Intelijen Militer melakukan kudeta militer pada Desember 1979 dan mengambil alih kekuasaan. Si Chun ini langsung memberlakukan darurat militer di seluruh negeri, termasuk menutup universitas, melarang perkumpulan, dan membatasi kebebasan pers. Bisa dibilang rakyat ini kayak udah disandra gitu oleh pemerintahnya sendiri. Dan pastinya rakyat Korea Selatan itu nggak diam aja. Pasti melakukan perlawanan. Yaitu peristiwa Awal Gwangju. Gwangju. Peristiwa awal Gwangju tahun 1980. Nah, jadi awal peristiwa Gwangju itu memuncak pada tanggal 18 Mei tahun 1980 di Gwangju itu sendiri. Nah, awalnya ini cuma mahasiswa yang turun ke jalan untuk memprotes pada tentara. Nah, mereka itu memprotes tentang kebebasan sipil yang ada di tahun 1970 kemarin dan untuk membebaskan demokrasi. Tapi respon pemerintah brutal abis. Mereka militer ini dikirim untuk menghadapi para demonstrasi yang cuma bersenjata semangat dan keinginan untuk demokrasinya berubah. Nah, tentara mulai memukuli siapapun yang ikut protes. Nggak puas dengan kekerasan fisik, mereka juga mulai menembaki dengan senjata api. Protes yang awalnya damai berubah menjadi ricuh. Total, rakyat Gwangju nggak tinggal diem doang nih setelah melihat mahasiswa dihajar habis-habisan oleh tentara. Warga biasa, pedagang, pekerja, bahkan ibu rumah tangga itu semua ikut turun ke jalan untuk melawan tentara. Mereka berhasil mengambil alih kantor polisi, stadion radio, bahkan gudang senjata. Selama sekitar seminggu ini, warga Gwangju ini secara efektif memerintah kotanya sendiri. Kota ini benar-benar jadi simbol perlawanan rakyat terhadap pemerintah militer yang sewenang-wenang kepada masyarakatnya. Kekejaman militer. Oke, kita masuk ke kekejaman militer. Nah, pada tanggal 27 Mei tahun 1980 yang dipimpin oleh Chun Do-hwan itu memerintahkan militer dengan skala besar untuk mengambil lagi tahta pada kota Gwangju dengan skala besar-besaran, dan mereka bertindak brutal, dan ini termasuk ke kegiatan yang tindakan paling brutal dalam sejarah modern Korea Selatan. Nah, mereka melakukan serangan besar-besaran, menembakin warga tanpa ampun, bahkan terhadap mereka yang gak terlibat dalam perlawanan sekalipun. Nah, sejumlah warga sipil tewas dalam serangan ini, sementara ribuan lainnya tuh terluka. Sampai sekarang nih kita nggak tahu berapa jumlah benarnya orang yang tewas di kejadian itu, tapi diperkirakan ada 200 sampai 600 warga yang terluka. Pemerintah saat itu berusaha keras untuk menutupi kejadian Gwangju pada saat itu. Mereka ini menggambarkan pemberontakan ini sebagai aksi dari geng anti pemerintah dan komunis
Padahal pada kenyataannya itu adalah gerakan rakyat yang ingin mempertahankan hak asasi manusia, hak asasi mereka. Berkat sensor dan kontrol pemerintah terhadap media, dunia luar pada saat itu nggak banyak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gwangju. Hanya sedikit berita yang bocor keluar. Termasuk kesaksian wartawan asing yang berada di Korea pada saat itu. Dampak dan warisan Gwangju. Nah, masuk ke dampak dan warisan peristiwa Gwangju. Nah, walaupun pemerintah berhasil meredam pemberontakan pada masa itu dengan cara yang brutal, namun mereka tanpa sadari dampaknya itu lebih besar dari yang mereka perkirakan. Yang pertama yaitu Gwangju jadi simbol perjuangan rakyat Korea yang berhasil memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, setelah kejadian ini, gerakan pro-demokrasi di Korea Selatan terus tumbuh dan rakyat jadi semakin berani menentang rezim militer. Nah, 7 tahun setelah peristiwa Gwangju, pada tahun 1987, gerakan besar-besaran menuntut demokrasi akhirnya berhasil memaksa pemerintah militer untuk mengadakan pemilihan presiden yang bebas. Ini jadi titik awal transisi Korea dari rezim militer ke negara demokrasi yang kita kenal sekarang. Pemerintah Korea itu sendiri akhirnya mengakui kesalahan mereka di Gwangju pada tahun 1997 dengan menetapkan 18 Mei sebagai hari peringatan nasional untuk mengenang para korban dan pahlawan demokrasi di Gwangju pada saat itu. Nah, Chun Do-hwan sendiri ini dia diadili atas perannya dalam peristiwa ini pada tahun 1996. Walau pada akhirnya dia menerima pengampunan setelah beberapa tahun di penjara. Gwangju dalam budaya populer. Gwangju dalam budaya populer bagi masyarakat Korea Selatan itu terinspirasi menjadi budaya, seni, dan film ataupun buku. Nah, ini tuh mengangkat cerita tentang perjuangan rakyat Gwangju pada tahun 1980, dan contoh filmnya itu A Taxi Driver tahun 2017 itu yang menceritakan tentang supir taksi yang tidak sengaja terlibat dalam peristiwa Gwangju yang sedang membawa jurnalis asing ke Gwangju. Nah, ini sangat menarik perhatian bagi kancah internasional dan turut merasakan yang terjadi pada Gwangju tahun 1980. Film ini berhasil menyentuh hati banyak orang yang membawakan cerita Gwangju ini ke dunia. Jadi Gwangju 1980 ini adalah tentang keberanian warga biasa yang memilih melawan ketika mereka diperlakukan tidak adil oleh pemerintah mereka sendiri. Mereka ini juga bukan hanya sekadar korban dari kekerasan militer, tetapi juga simbol perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Warisan mereka itu terus-menerus hidup dalam demokrasi Korea Selatan sampai hari ini. Dan cerita mereka adalah pengingat bahwa kebebasan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma, kadang harus diperjuangkan dengan nyawa. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan secara mendalam dari kami tentang Gwangju tahun 1980. Kurang lebih atau kesalahan kata dalam kami memaparkan materi mohon dimaafkan. Mungkin ini dari kami, sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.